Kali ini admin kembali berbagi informasi terkait Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, teman-teman. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info yang pertama. Perkembangan terbaru soal Undang-Undang ASN 2023 makin dekat saja. Alhamdulillah katanya. Nah, kebetulan ini informasinya 23 Oktober 2023, teman-teman ya. Istilahnya ini masih sangat baru sebenarnya. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang ASN baru sudah disahkan pada 3 Oktober 2023 yang lalu. Namun, sampai saat ini, Undang-Undang ASN 2023 ini belum bisa dilihat masyarakat umum. Nah, ini benar sekali, teman-teman ya. Honorer maupun ASN P3K dan PNS makin penasaran karena ingin mengetahui isi undang-undang ASN baru itu. Banyak yang malah mengambil draft RUU ASN yang mencantumkan pasal 131A. Ini draft yang awal, teman-teman ya. Ironinya, itu dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu untuk menipu honorer. Kasihan, cukup banyak honorer yang masih yakin akan diangkat PNS lewat pasal 131A. Ingat teman-teman ya, draft RUU ASN yang memuat pasal 131A ini baru sekedar usulan pada saat itu. Dan informasi yang terbaru bahwa di Undang-Undang ASN baru pasal itu sudah enggak ada. Artinya usulan terkait dimasukkannya pasal 131A itu tidak masuk katanya dalam undang-undang yang baru. Nah, itu disampaikan oleh Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi, yaitu Ibu Nurbaiti kepada media jpnn.com. Tidak ingin banyak honorer, khususnya K2 tertipu calo, Bunda Nur sapa nakrabnya pun berupaya mengedukasi teman-temannya bahwa tidak ada pengangkatan PNS tanpa tes, seperti isi pasal 131A. Dia pun mengimbau agar seluruh honorer untuk menunggu Undang-Undang ASN baru yang tertuang dalam lembaran negara. Nah, teman-teman ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Setelah itu, masuk ke lembaran negara Kementerian Hukum dan HAM. Disebutkan juga finalisasi ini akan selesai akhir Oktober. Nah, ini ada bocoran dari beliau terkait finalisasi Undang-Undang ASN tersebut. Itu katanya di akhir Oktober atau bulan ini. Padahal ini kan sudah tanggal 25, teman-teman ya, 26. Dengan informasi tersebut, otomatis tidak lama lagi Undang-Undang ASN baru ini bisa dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kami sangat berharap Undang-Undang ASN baru ini segera dimasukkan ke dalam lembaran negara agar langkah penyelesaian honorer makin dekat. Bunda Nur menambahkan, setelah berkoordinasi dan mencari informasi terkait progres, nah ini ya, mencari informasi dan progres penandatanganan Undang-Undang ASN, dirinya menjadi lega. Sebab ternyata proses pengesahan dan diundangkan dalam lembaran negara terus berproses. Ini terus berproses. Dia mengakui sangat khawatir jika Undang-Undang ASN 2023 lama disahkan dan dimasukkan ke dalam lembaran negara. Maka aksi calo makin merajalela. Nah, aksi calo yang mengatakan bahwa langsung diangkat jadi ASN. Nah, ini yang dikhawatirkan. Saat ini para calo sudah menjanjikan K2 diangkat PNS. Padahal di dalam Undang-Undang ASN baru tidak ada pasal yang mengaturnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi. Ini harus diwaspadai juga, jangan sampai teman-teman termakan oleh janji calo. Bunda Nur kembali mengingatkan honorer bahwa pasal yang dipakai untuk menyelesaikan honorer bukan lagi 131A, melainkan pasal 67 Undang-Undang ASN baru. Jadi ini pasal yang untuk menyelesaikan honorer, teman-teman ya. Ini pernah juga disampaikan oleh DPR RI. Oke. Ini harus dipahami juga oleh para honorer, sehingga jika ada yang menjanjikan PNS dengan cantolannya pasal 131A, maka itu jelas penipuan katanya. Kita sudah
Kalau sudah dimasukkan dalam lembaran negara, semua bisa membacanya kok. Jadi bersabar saja. Nah, ini jadi diminta bersabar saja untuk menunggu diumumkannya melalui website resmi undang-undang tersebut, teman-teman ya. Nah, selanjutnya masih ada kaitannya dengan undang-undang aparatur sipil negara. Ini masih pada media yang sama, di mana honor K2 dan tenaga kontrak turun ke jalan lagi. Ada kotak sumbangan. Undang-undang ASN 2023 mencuat. Nah, ini yang jadi di sini pertanyaan, kok ada kotak sumbangan, teman-teman ya. Nah, ini foto dokumentasinya. Nah, ini ada kotak. Berapa kotak di sini? Ada 6. Di sini ada tulisan penggalangan dana untuk memperjuangkan nasib mantan tenaga kontrak yang di PHK ke Kemenpan RB di Jakarta. Oh. Honor K2 dan tenaga kontrak Provinsi Kalimantan Tengah, ternyata ini dari Kalimantan Tengah ya, kena PHK massal turun ke jalan lagi. Mereka menuntut pemerintah untuk mempekerjakan kembali. Mengingat saat merumahkan honorer, Pemprov Kaltim berjanji akan memanggil kembali. Tercatat, hingga Oktober 2023, ada 1029 orang yang masih belum dipanggil kembali bekerja oleh Pemprov Kalteng. Surat edaran Menteri Pan-RB nomor 1527 tahun 2023 dan Undang-Undang ASN 2023 sangat jelas perintahnya, tidak ada PHK massal terhadap honorer K2 dan pegawai non-ASN, dalam hal ini tenaga kontrak, pada 28 November 2023. Di dalam SM Pan-RB 1527 ditegaskan, pejabat pembina kepegawaian wajib mengalokasikan anggaran honorer dan tidak boleh dikurangi. Sementara Undang-Undang ASN 2023 mengamanatkan penyelesaian honorer sampai Desember 2024. Honorer kedua tenaga teknis ini menyampaikan dalam aksi 23 Oktober. Nah, ini disampaikan dalam aksi 23 Oktober, di mana mereka meminta dukungan kepada masyarakat luas untuk berangkat menemui Menpan RB Aswar Anas dan Presiden Jokowi di Jakarta. Dalam aksi tersebut, honorer K2 dan tenaga kontrak membawa kotak sumbangan. Nah, ini yang kita lihat tadi ya. Kotak sumbangan terbuat dari kardus. Kasihan juga teman-teman yang tenaga kontrak ini, teman-teman ya. Mereka di PHK massal padahal surat edaran daripada Menpan RB amanatnya jelas ya, tidak ada PHK massal. Mereka meminta donasi sukarela dari masyarakat luas untuk pembiayaan menemui Menpan RB dan Presiden. Tujuan kami ingin bertemu Menteri Anas dan Presiden karena hanya 2 pejabat itu yang bisa memerintahkan Gubernur Kalteng untuk mengaktifkan kembali honor K2 dan tenaga kontrak yang sudah dirumahkan alias di PHK. Tri membeberkan dampak dari penonaktifan massal tersebut meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran sehingga stunting serta kriminalitas merajalela. Nah, ini dampaknya luar biasa, teman-teman ya. Kami memohon kepada Pak Gubernur dan jajaran bisa memperhatikan dan mempekerjakan kembali honor K2 dan tenaga kontrak. Jadi kita doakan teman-teman kita yang kena PHK massal ini, semoga dipanggil kembali untuk bekerja, karena memang amanatnya dari Menpan RB itu tidak ada pemberhentian hubungan kerja, teman-teman ya. Bahkan ada penyelesaian yang ditengkap hingga hingga Desember 2024. Nah, teman-teman ya. Oke, jadi terkait Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, ini yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.